Bacain kalau yang komen kasih tahu ya Bu. Lihat di situ aja. Mana? Ditutup kan juga. Kau, tolong dong punya lu, Pak. Maafin ya. Oh iya, sampai lupa. Nah, Ini punya lu belum? oh kita bisa lihat di sini ya? Oh ini bisa. Yang ini belum nih. Di refresh. Di IG belum ada notifnya. Nah. Di IG Oke, selamat siang sahabat Damesa. Balik lagi kita hari ini temanya seputar kesehatan gigi anak bareng Dokter Anissa, spesialis dokter gigi anak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas seputar kesehatan gigi anak nih untuk para moms, dad, ada yang mau tanyakan tentang kesehatan gigi anak yang mungkin masih bingung atau ragu-ragu gimana sih cara merawat kesehatan gigi anak, langsung aja ditanyain ke Dokter Anissa, spesialis gigi anak. Oke, jadi kita hari ini live-nya di Damesa Bintaro ya dok ya. Tema live hari ini kesehatan gigi anak. Mungkin ada pertanyaan atau yang sedang dikeluhkan oleh si kecil, boleh langsung ditanyakan langsung di kolom komentar. Oke, langsung aja ya dok di pertanyaan yang pertama nih dok. Ini kan kita bahas spesial untuk anak khususnya. Apakah ada perawatan khusus nggak sih dok untuk gigi anak tuh? Kadang kan ada yang berpikir gigi susu nanti tanggal atau nanti juga ganti sendiri. Padahal ternyata ada mungkin dari dokter ada khususnya gitu mau rawatannya. Jadi sebenarnya yang perlu disamain dulu nih, kalau gigi itu penting banget untuk pertumbuhan tumbuh kembang si anak secara keseluruhan. Kenapa? Karena kan ini tempat masuknya makanan, benar. Jadi begitu anak ini punya gigi yang sakit atau gigi yang berlubang, terus dia mengunyah makanannya tadi gitu ya, tentunya dia mengunyahnya itu nggak akan sebaik sama anak-anak yang giginya sehat. Nah, biasanya nih, nanti kalau anak-anak giginya udah sakit, udah males gitu ya, udah nggak mau makan, nah GTM nih, biasanya GTM. Tuh orang tua tuh jadi panik nih, mulai anaknya mulai nggak mau makan, mulai ngemut, mulai makannya 2 jam gitu ya, nggak cuma 30 menit, padahal kan harusnya 30 menit. Terus mulai deh berat badannya turun. Akhirnya resikonya ada malnutrisi. Akhirnya kalau udah malnutrisi itu yang sekarang sedang dikenal tuh stunting. Nah, jadi kayak cuma sekedar kita merawat gigi anak sedari dini, terus misalnya dia sikat gigi 2 kali sehari atau simple bersihin mulutnya setiap habis nyusu waktu dia baru lahir gitu ya. Itu adalah satu langkah kecil tapi bermakna gitu ya buat pertumbuhan anak secara keseluruhan. Oke, jadi pas baru lahir pun ada perawatannya ya dok ya? Bener, jadi tuh kayak baru lahir, dari pertama kali dia lahir gitu ya, setelah habis menyusu, itu kita bersihin mulutnya mbak. Karena gini, sebenarnya saat dia menyusu, itu kan mulut anak tuh kecil. Nah beberapa ibu, itu ada yang putingnya agak besar. Nah, jadi tuh agak kesulitan tuh biasanya nyusunya, atau misalnya dia belum biasa dower, atau misalnya belum biasa ada benda asing ke mulutnya. Akhirnya kalau misalnya kita rutin bersihin mulut setiap habis nyusu, itu nanti untuk proses menyusui sendiri aja jadi lebih mudah loh sebenarnya gitu. Jadi
Jadi nggak harus nunggu giginya tumbuh dulu ya ternyata ya. Jadi dari gigi belum tumbuh, dari anaknya baru lahir, itu udah langsung harus dibersihin mulutnya. Sebenarnya sih kalau kita mau ngomongin idealnya nih, harusnya setiap habis nyusu. Tapi kan seringnya ya kayak aku nih, kalau habis nenek aku ketiduran gitu ya. Akhirnya Itu jadi lupa. Iya, jadi palingnya minimal 2 kali sehari. Nah nanti begitu udah mulai ada gigi, udah mulai nih cari-cari pasta gigi yang bagus apa, dan tentunya harus berfluoride sebiji beras. Terus abis itu mulai cari sikat gigi yang bagus tuh kayak gimana. Nah kalau udah mulai ada gigi, setelah dia sikat gigi, adalah yang pertama kali harus dilakukan itu adalah kunjungan rutin ke dokter gigi. Langsung. Jadi dari gigi pertama tumbuh atau maksimal 6 bulan dari giginya tumbuh, misalnya dia tumbuhnya umur 10 bulan gitu ya. Berarti usia 12 bulan ke 16 bulan tuh dia udah harus cari dokter gigi anak untuk melakukan kunjungan rutin pertama. Gitu. Emang ngapain gitu? Masih bayi udah bawa ke dokter. Iya, giginya belum tumbuh gitu. Iya, ngapain sih ke dokter gigi? Karena begitu dia punya gigi, dia udah bisa ketempelan nih sama bakteri penyebab karies gitu. Dan paling muda pasien yang aku sudah rawat lubang dan kariesnya itu adalah usia 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan itu Jadi sudah mulai ada 13 bulan. Itu kan secepat itu ya, gitu. Jadi secepat itu. Jadi tapi sebenarnya kalau misalnya kita langsung nih, begitu anaknya, anaknya punya gigi 6 bulan, 12 bulan langsung telepon gitu ke klinik, ya kita mau kunjungan rutin ya pertama gitu. Nah itu bisa sebenarnya itu kayak satu langkah penting yang bisa mencegah karies untuk gigi susu untuk seterusnya ke depannya gitu. Karena kita bisa pantau bareng-bareng. Investasi sejak dini gitu ya. Ternyata ngaruhnya itu sampai ke nutrisinya dia jadi berkurang, berat badannya juga jadi turun, hanya karena kesehatan giginya tuh nggak teratur gitu dok, atau nggak rutin dan diabaikan gitu. Biasanya tuh usia berapa sih dok? Misalnya tadi kan dari bayi ini udah boleh. Apakah ketika tumbuh gigi atau nunggu bermasalah dulu? Biasanya kan orang tua dokter giginya tuh nanti belum tumbuh giginya atau nanti masih aman aja gitu atau belum sakit gitu. Itu baiknya gimana dok? Jadi jadiin itu hadiah ulang tahun pertamanya anak deh. Misalnya ada yang bilang nih, dokter gigi mahal. Gitu. Padahal konsultasi dokter gigi anak spesialis berapa sih? Ya kan, cuma dikonsul, kita periksa segala macam. Nah, dibandingkan kita kasih dia misalnya mainan-mainan yang nantinya juga dia lupakan gitu ya. Mendingan di 1 tahun pertama saat dia ultah yang pertama, itu paling baik sebenarnya. Atau tadi selambatnya tadi yang aku bilang 6 bulan dari gigi pertama tumbuh. Tapi kenapa sih harus 1 tahun pertama? Sebenarnya dinilai itu nggak cuma gigi. Nggak cuma gigi, dari mulai pertumbuhan rahang, oromotor. Jadi oromotor tuh kayak otot pengunyahan gitu ya. Atau misalnya ada nggak sih lubang-lubang dini yang kayak spot-spot putih gitu tuh, kalau ketahuan di awal itu bisa banget dicegah dan dikembalikan normal lagi. Jadi lebih siap lah ya nanti ketika dia kadang makan coklat teman yang nempel-nempel, lengket-lengket itu justru ini ya memicu sekali ya. Iya, tapi kadang ya Mbak, itu pasienku yang 1 tahun 1 bulan gitu, yang kemarin lubang. Dia tuh sebenarnya juga belum makan coklat, belum makan biskuit, makannya baru usia 1 tahun ya dok ya. Baru biskuit dan lain-lain. Itu penyebabnya apa tuh dok? Nah, dari kita kunjungan pertama tadi, kalau kita ke dokter gigi anak, itu biasanya dokter gigi anak udah lihat tuh, misalnya di gigi anaknya ini pas tumbuh, ada defek email nggak, ada kelainan pertumbuhan nggak, karena ada beberapa struktur gigi yang emang lemah, itu karena kelainan pembentukan saat di perut. Jadi sejak dalam kandungan sudah gitu. Jadi dia belum muncul ke gusi, sebenarnya itu udah lemah. Tapi seandainya kita tahu di 1 tahun pertama, terus dokter gigi anaknya juga langsung lihat, dia pasti akan warning dong orang tua untuk perawatannya di rumah kayak gimana. Atau enggak misalnya kita bisa sealant gitu ya di klinik, atau misalnya kita bisa fluoride varnish dan perawatan pencegahan lainnya yang sebenarnya bisa mencegah gigi anak tadi nggak pecah gitu. Jadi sebenarnya tuh aku tuh suka bilang sebenarnya kita tuh satu tim dokter gigi anak sama orang tua itu kalau kita ketemunya kontraknya langsung dimulai di 1 tahun pertama itu ketemunya tuh bener-bener cuma 6 bulanan gitu ya. Terus misalnya kontrol rutin dan gigi anak tuh bisa bener-bener
bebas lubang gitu. Bang, baik. Biasanya kalau udah kan usia 1 tahun tuh biasa lagi cranky-cranky-nya gitu ya dok ya, antara mau dan tidak nih. Ya, benar. Apakah ada tips atau trik khusus nih buat ngerayu nih, ayo mau diapain dulu gitu, dikasih, boleh nggak sih diiming-imingi hadiah nanti ke dokter gigi dikasih ini gitu supaya Lebih mau gitu. Lebih ke bukan hadiah sih. Menurut aku gini, kenapa sih kok ke dokter gigi tuh semenakutkan itu gitu ya? Padahal ya tadi aku udah bilang nih, kita awalnya cuma mau periksa. Jadi kayak kita cuma mau lihat perkembangan wajahnya, perkembangan rahangnya, fungsi mengunyahnya, giginya, lidahnya gitu ya. Kan cuma periksa. Tapi kok kayaknya dok tips dong biar anaknya nanti nggak ngereok gitu ya. Nggak ngereok. Padahal kan kalau kita ke dokter anak, anaknya ditimbang atau diukur kepalanya juga nangis. Iya, betul. Tapi orang tua tetap bawa itu ke dokter anak. Karena sebenarnya mindsetnya orang tua udah ngerti nih, vaksin walaupun suntik, anakku sakit, demam, nggak apa-apa, penting buat anak aku. Nah berarti pertama kita harus bikin mindset bahwa gigi itu penting. Jadi gigi susu itu cuma mau diperiksa, dan ini adalah langkah penting untuk kesehatan gigi anak aku. Terus kedua, jangan bikin di kepala orang tua nih, masih di kepala orang tua nih, bukan di kepala anak-anak. Jadi di kepala orang tua itu dokter gigi itu menakutkan. Jadi kemarin tuh ada yang DM ke aku, kenapa di Indonesia nggak ada klinik gigi yang kayak di Jepang sih dok, yang kids friendly, yang ada mainannya, yang ada, wah kurang jauh dia mainnya. Sekarang udah banyak banget. Ya ampun, sekarang udah banyak banget. Jadi aku juga mau ngasih ke ayah dan ibu di rumah gitu ya. Kalau emang dokter gigi semenakutkan itu buat ayah dan ibu, mungkin sebelum waktu kunjungan bisa kunjungi klinik-klinik yang mau disamperin gitu. Misalnya ke Damesa gitu misalnya. Ya dia datang aja, nggak usah kunjungan, kayak window shopping gitu ya. Nanti kita kesini ya gitu. Terus nanti bikin appointmentnya misalnya 2 minggu lagi nih. Nanti tinggal bilang nih ke anaknya, Dek, 2 minggu lagi kita ke tempat dokter gigi yang ada mainan yuk, gitu. Jadi lebih kayak gitu, jadi lebih ngasih lihat dia bahwa, oh itu semenarik itu. Tapi bukan iming-iming hadiah, jadi bukan gini nih. Nanti kalau kamu pintar ke dokter gigi, ibu kasih hadiah. Itu dia akan kayak gini. Kalau kamu berani ke dokter gigi, ibu kasih hadiah. Dia tuh di mindset dia akan gini, emang aku takut ya? Bukan. Jadi oh berarti aku penakut dong sampai aku harus dikasih hadiah gitu. Atau enggak misalnya berarti nggak asik dong ya kalau aku harus berani ke situ. Jangan serem lah. Iya, jadi lebih ke kasih tahu, besok kita ke dokter gigi yang ada masak-masakannya yuk gitu. Misalnya besok kita ke dokter gigi yang ada playgroundnya ya gitu. Nanti sebelum periksa atau setelah periksa kamu bisa main dulu di playgroundnya. Jadi emang kasih kesan bahwa dokter gigi itu menyenangkan. Jadi dan juga misalnya pesen juga ke adminnya gitu bahwa ini adalah kunjungan pertamanya anak gitu. Biasanya adminnya, dokternya juga udah siap-siap tuh. Oh ya ini kunjungan pertama. Jadi kalau dengan kita ngelakuin hal itu sebenarnya nggak cuma anaknya yang jadi nggak cemas. Tapi orang tuanya juga jadi nggak cemas, gitu. Nggak deg-degan harus ngasih itu lagi ya dok. Iya, terus kadang-kadang tuh orang tua tuh nggak melakukan kunjungan ke dokter gigi tuh bukan karena mahalnya tahu, karena sebenarnya dia itu punya trauma masa lalunya dia. Waktu dia kecil, karena waktu kita kecil itu tontonannya nggak ada yang santai. Semua tontonan tuh bikin dokter gigi menyeramkan. Mulai dari SpongeBob, Mr. Bean ya, terus Dono Kasino Indro. Dulu kan cerita dokter gigi tuh serem ya, yang kayak tiba-tiba giginya dicabut, ya segala macam, nyabut sendiri dan lain-lain. Jadi emang kesan kecilnya kita tuh, trauma kecilnya kita itu bikin dokter gigi tuh menakutkan. Akhirnya banyak orang tua yang akhirnya mundur nih, bawain anak ke dokter gigi. Padahal dokter gigi anak sekarang udah menjamur di mana-mana ya. Gitu. Biasanya kalau yang timbul pada gigi susu ini tuh apa aja sih dok? Selain tadi lubang, karena bahkan bukan karena coklat pun dia bisa berlubang kan? Betul, gitu. Betul. Banyak banget, bener-bener nggak 1-2. Banyak banget pasien aku yang giginya berlubang. Itu pertanyaan pertama orang tua tuh adalah gini, Dok, ini anak belum saya kenalin permen coklat, kok giginya udah bolong gitu. Karena tanpa kita ketahui sebenarnya setiap makanan, apalagi yang mengandung tepung-tepungan, walaupun tidak manis kayak chips, terus misalnya
biskuit bayi. Nah, iya. Biskuit bayi itu kan Itu juga berpengaruh. ya, walaupun rasanya blueberry, strawberry, original, plain, nah itu tetap karena konsistensi dari tepung, itu lengket, itu bisa stuck ke giginya anak, dan itu nanti sama bakteri dipecah jadi gula, dan akhirnya juga dapat menyebabkan gigi berlubang gitu. Jadi nggak hanya yang permen ataupun coklat, ternyata dari makanan itu juga bisa ya. Iya gitu, makanya sebenarnya bukan coklat yang salah, walaupun sebenarnya coklat, susu formula, gula itu emang lebih cepat diproses sama bakteri untuk menyebabkan lubang. Tapi sebenarnya setiap makanan tuh harus dipikirkan dia itu beresiko menyebabkan lubang. Karena jadinya kita tetap harus sikat gigi 2 kali sehari, kunjungan rutin ke dokter gigi, dijaga pola makannya. Nah itu tuh kayak misalnya kalau pagi makan ya jangan langsung kasih susu, atau misalnya habis susu ya jangan langsung kasih lollipop. Gitu. Karena itu gula semua ya. Karena gula semua, manis. betul, manis semua. Biasanya dok kan udah mulai sikat gigi nih dari usia 1 tahun. Takaran-takarannya itu ada khusus nggak sih dok kalau buat anak misalnya? Ada. Jadi kan biasanya orang tua nanya, kok pakai pasta gigi berfluoride, padahal anakku belum 1 umur, aman nggak sih? Aman. Jadi karena anak kecil kan suka langsung ketelan. Tapi makanya disikatin. Jadi emang ada takarannya nih, sebiji beras untuk anak yang belum bisa berkumur, atau sebiji jagung untuk anak yang sudah bisa berkumur, biasanya di usia 2-3 tahun ke atas. Nah, tapi ya disikatin, jangan sikat gigi sendiri, kalau enggak ya diemut doang pasti giginya habis. Jadi emang kalau misalnya sebiji beras, kalau kita sikatin itu cukup tanpa harus dikumur, tanpa harus diludahkan, sebenarnya dia aman jika tertelan. Gitu, jadi sebiji beras kecil aja. Jadi kalau ada pasta gigi dicongkel, tok gitu aja ujungnya, terus untuk nyikat seluruh giginya anak. Nah nanti saat dia sudah bisa berkumur, kita mulai untuk sikatnya sebiji jagung. Gitu. Itu juga salah satu untuk bisa pencegahan si gigi berlubang itu ya dok. Biasanya cara kita ngecek nih dok kan, nggak tahu tiba-tiba pas dilihat udah besar aja lubangnya. Ngeceknya tuh cara taunya itu lubangnya itu gimana tuh dok? Ke dokter gigi. Ke dokter gigi. Jadi nggak ada tuh. Jadi sebenarnya ada biasanya gini, banyak banget pasien aku gitu ya, dia datang, orang tuanya nggak ngecek dong kok dok gitu, nggak, kok nggak ada bolong. Jadi emang secara dia senyum gini nih mbak, senyum gini dia bagus. Ternyata pas bibirnya diangkat, lubangnya ada semua di balik bibir ini. Nah jadi salah satu caranya juga kalau sikat gigi itu kita angkat bibirnya anak gitu ya, kita angkat bibirnya anak, biar kita juga bisa ngecek di bagian situ tuh ada yang aneh nggak gitu. Kalau ada bagian yang aneh, ada keputihan, plak kuning, plak coklat, atau jangan-jangan udah pecah, itu harus segera ke dokter gigi gitu. Itu bisa menimbulkan sakit atau enggak? Belum tentu. Jadi sakit itu udah terlambat 6 tahap. Jadi kalau sudah sampai sakit, oh iya itu juga salah satu tuh ada orang tua biasanya gini, kok bolong dok, anaknya nggak pernah ngeluh sakit, masa sih anaknya udah bolong? Karena kalau gigi itu sampai sakit, itu udah telat banget ya. Udah telat banget ketemu dokter giginya. Kenapa? Karena itu lubang itu udah kena syaraf biasanya. Sedangkan kalau lubang yang awal, kayak lubang itu kan awalnya plak putih tuh. Plak putih itu tahap 1. Plak kecoklatan tuh tahap 2. Pecah sedikit tuh tahap 3. Jadi emailnya doang yang pecah. Lalu ke dentin, itu tahap 4. Kalau sampai hitam gitu. Nah, itu udah tahap 5-6. Jadi telat banget kan gitu. Udah jauh banget berarti ya. Udah jauh banget. Nanti udah sakit, nanti ada fase sarafnya mati. Jadi tidak sakit lagi. Nah, kadang orang tua tuh ngerasa itu karena udah nggak sakit itu ya. Iya, udah nggak sakit lagi, akhirnya nggak balik-balik gitu ya. Tahu-tahu bibirnya jontor. Tahu-tahu infeksi sinusnya, tahu-tahu pipinya bengkak, tahu-tahu di telinga ada infeksi. Oh, itu udah banyak banget. Jadi ngaruh ke semua mana-mana. Bahkan ada salah satu pasien aku tuh ada di sini kan ada kelenjar getah bening ya. Nah, getah beningnya tuh bengkak. Udah di USG, dicari faktor infeksinya dan lain-lain. Akhirnya dirujuk ke gigi. Ternyata ada gigi sisa akar di sini sama di sini. Begitu giginya itu dicabut, hilang bengkaknya. Tadinya udah hampir dioperasi untuk diambil si kelenjarnya itu. Iya, jadi sebenarnya gigi tuh
kecil, ngerawatnya gampang gitu ya, tinggal ke dokter gigi 6 bulan sekali dari gigi pertama tumbuh, pakai pasta gigi dan lain-lain. Cuma kalau dibiarkan efeknya udah langsung kemana-mana gitu. Langsung, karena kita kan makan nutrisi semua melalui gigi ini kan, fungsi pernyahan gitu. Jadi sebelum timbulnya keluhan atau sakit, lebih baik segera sedini mungkin gitu ya dok ya. Bahkan sebelum tumbuh yang tadi dokter bilang usia 6 bulan itu udah mulai diajak ke dokter gigi supaya dia juga nggak ada traumatis gitu nggak sih dok? Benar. Jadi walaupun waktu itu anak menangis gitu ya, tapi biasanya karena pengalamannya itu tidak menyakiti dia juga giginya belum sakit, dokter juga bisa pendekatan dengan baik, itu biasanya tidak menyebabkan trauma gitu. Walaupun misalnya di kunjungan pertama anaknya masih menangis gitu. Tapi ada penanganan khusus nggak dok? Misalnya kan terlambat ke dokter giginya pada usia misalnya sudah usia 9 tahun, terus udah mulai mengerti ya, maksudnya kadang yang usia segitu kan malah justru bisa ngereoknya lebih parah gitu. Apakah ada trik khusus nih supaya si anak ini mau dirawat giginya gitu? Jadi bisa karena biasa gitu satu, tapi dan jangan datang hanya jika sakit aja. Jadi biasanya kesalahan di orang tua yang 7 tahun ke atas itu begitu anaknya tidak sakit ya nggak ke dokter gigi, atau misalnya begitu anaknya sakit dia ke dokter gigi terus anaknya direjoknya, karena kan kalau dokter gigi itu kalau misalnya kita udah dalam keadaan anak kesakitan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, atau misalnya dia bengkak, itu akan kita anggap sebagai perawatan gawat darurat. Jadi harus dilakukan saat itu. Jadi nggak bisa ditunda lagi gitu ya. Nah, akhirnya karena waktu itu direjek, ciut nih, kecewa nih orang tua. Kecewa, aduh anakku trauma nih. Gue nggak akan balik lagi nih ke dokter gigi itu. Padahal sebenarnya itu yang akan menyebabkan trauma. Gitu, karena kita tidak membiasakan. Jadi dikasih pemahaman ke anak. Tadi itu sakit karena memang bakteri kamu di dalam mulut tuh sudah meluas gitu. Jadi emang dokternya itu udah buat ngobatin sakitnya, emang gak nyaman karena udah sakit duluan kan, harusnya gitu. Tapi bukan kayak tadi sakit ya, tadi dia apanya ya dokternya jahat, nanti mama pukul ya dokternya. Nah itu ada loh gitu. Jadi yang kayak gitu tuh yang akan nantinya biasanya bikin di mindsetnya anak dokter gigi itu jahat. Jangan sampai belum lagi kalau belum lagi kalau mainannya mereka tuh kayak di Roblox tuh ada tuh Mad Dentist, wah itu makin lagi tuh. Jadi emang ngehandle-nya juga lebih ke pemahaman sih, gitu, pemahaman bahwa ini emang sesuatu yang kamu butuhkan gitu. Kayak seperti kamu terluka, kamu robek kepalanya, kamu dijahit dalam keadaan direjeng gitu ya, gitu kan, misalnya gitu. Itu kan untuk memperbaiki kondisi kamu. Nah, habis itu tetap terus walaupun anaknya masih takut, terus lakukan secara konsisten. Karena anak itu butuh konsistensi dan rutinitas untuk terbiasa dan nggak takut lagi gitu. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang nonton, mungkin ada followers aku, misalnya pasien-pasien aku yang udah pernah kesini, terus dalam keadaan dari nangis banget gitu kan, sampai akhirnya sekarang ke dokter gigi tuh kayak, oh iya, aku sudah biasa gitu. Pernah ya aku ngerjain pasien lagi dikerjain gitu ya, di sebelah anaknya nangis gitu, terus dia nanya, tante dokter itu pasti anaknya tidak biasa, pasti dia pertama kali ke dokter gigi kayak aku dulu, kata dia gitu. Kayak ada pengalaman. Baru dia nangis. Kalau aku sih sekarang sudah terbiasa gitu. Jadi emang anak itu butuh rutinitas sih dan konsistensi untuk terus terbiasa. Jadi jangan menyerah. Kalau di awal masih nangis, nggak usah kecewa, ulangnya aja terus. Lagi, pokoknya jangan menyerah nih buat para bunda, ayah, ya kan. Jangan lupa juga ajak rutin. Biasanya berapa bulan sekali dok nih kontrol rutinnya? Nah, kalau di anak tuh beda-beda banget. Jadi misalnya gini, kalau di orang dewasa, mungkin biasanya kalau sudah selesai perawatan, udah nggak ada gigi yang berlubang gitu ya, tinggal kontrol atau scanning aja, biasanya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tapi kalau di anak, biasanya kita akan nilai resiko kariesnya anak itu di mana. Jadi apakah anak masih beresiko sekali, resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah. Nah, biasanya kalau resiko tinggi itu bisa setahun tuh 3 kali ketemunya. Oke, setahun. Jadi 4 bulanan gitu. Misalnya kalau resiko sedang bisa di bawah itu gitu ya. Tapi kalau resiko rendah biasanya baru itu yang 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, supaya bisa mengetahui itu, baiknya segera dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau boleh tuh emang cari klinik
khusus anak sih. Khusus Jadi benar-benar yang langsung ke gigi anak yang nanganin. Jadi emang tahapan-tahapan tadi kayak resiko kariesnya dan lain-lain tuh emang mereka benar-benar udah paham gitu. Jadi ini buat para bunda mungkin kalau ada yang memiliki anaknya keluhan atau apa namanya masih ngemut-ngemut makanan, iya kayak benar. gitu. Atau mungkin nonton sambil makan. Nah itu tuh. sekarang kan kebanyakan gitu ya dok ya, Iya. main game atau sambil nonton. Nah itu bisa mempengaruhi nggak dok? Karena kan dia kan diem terus banget. Jadi gini, anak kecil itu otaknya masih kecil. Jadi otaknya itu belum berkembang dengan sempurna. Jadi beda sama kita yang bisa nyetir sambil marah-marah, sambil main handphone, sambil ngunyah, ya kan? Kita bisa semuanya. Tapi begitu anak itu fokus untuk nonton, otaknya itu akan lupa ngasih respon ke otot pengunyahannya untuk mengunyah. Gitu. Jadi karena dia lupa ngunyah, akhirnya dia jadi diemut. Awalnya dari situ. Jadi emang nggak boleh sambil main, nggak boleh sambil nonton, gitu. Jadi dia lupa akhirnya diemut dan nggak dikunyah. Iya, jadi kan kadang mikirnya gini ya, ribet dok, udahlah, yang penting masuk. Nah itu sebenarnya kayak bom waktu. Jadi sekarang kita simple gitu ya, kita relax, dia makan habis. Tapi itu sebenarnya tuh kayak bola es yang terus dibiarkan akan semakin besar masalahnya. Jadi yang tadi yang ngemutnya 15 menit, jadi 30 menit, jadi setengah jam, jadi 1 jam, jadi 2 jam, dan seterusnya akhirnya giginya makin hancur. Betul. Kadang sampai ada yang udah atas tuh habis gitu loh dok. Aku pernah ada yang habis itu benar 20 gigi, padahal umurnya masih 3 tahun. Wow. Padahal gigi itu ada yang gantinya umur 11-12 tahun. Itu perawatannya harus jadi lebih kompleks banget. Wah itu udah kompleks banget gitu. Jadi kayak untuk trauma tuh aku juga udah angkat tangan loh. Biasanya emang pasti ada yang gak nyaman dan bisa menyebabkan trauma. Jadi emang sesimpel kayak emang kita struggle di awal. Kita sebagai orang tua namanya juga kita lagi belajar. Kita struggle untuk sikapin giginya. Anaknya masih nolak. Gak apa-apa. Kita susah-susah karena sebenarnya itu untuk kedepannya akan jauh lebih baik. Kita struggle ngasih feeding rules MPASI 2 jam gitu ya, dengan tanpa distraksi, duduk, diem, makan, tanpa nonton, tanpa ngegame gitu. Struggle emang, ribet, tapi nantinya akan mempermudah kita untuk kedepannya. Jadi lebih enak lagi. Tapi biasanya tuh kan gigi yang hitam itu tidak hanya lubang, biasanya dibersihkan pakai sikat gigi pun ada yang hilang. Jadi itu perbedaannya hitam lubang atau ada hitam-hitam yang lain gitu tuh. Jadi jadi sebenarnya bedanya gini doang sih. Kalau hitam lubang biasanya bentuknya udah nggak lucu. Oh, udah nggak lucu. Kalau gigi anak kan giginya lucu ya, bulat-bulat gitu ya, ginuk-ginuk. Kayak tangannya mereka kan ya, mereka juga tangannya ginuk-ginuk gitu kan, bulat-bulat. Nah, jadi gigi anak tuh juga bulat-bulat gitu. Jadi begitu ada hitam, tapi giginya tetap lucu, nah biasanya itu noda. Bisa kena noda juga bisa, ya? Noda karena biasanya ada anak kan yang minum suplemen zat besi atau misalnya dari makanan, dari teh dan lain-lain. Lalu kalau misalnya lubang, biasanya itu permukaannya sudah nggak rata. Jadi ada yang kalau kita giniin pakai kuku, dia ikut terkerup gitu ya, ambles gitu. Nah, tapi sebenarnya jangan nilai sendiri, tetap harus ke dokter gigi anak, terus periksain. Tapi kalau cuma buat periksa seperti itu sebenarnya kalau dirasa nih anaknya cukup kooperatif dan aku nggak dapet nih appointment dokter gigi anak, boleh ke dokter gigi umum juga sih. Kalau sudah urgent banget gitu ya. Gitu. Jadi tetap diperiksakan walaupun tanpa keluhan. Jadi yang harus diingat saat sudah ada keluhan itu sudah telat. Jadi jangan sampai telat ya nih buat para ayah bunda, apalagi memiliki anaknya suka ngemil atau susu ya dok ya, khususnya susu formula. Itu baiknya kalau habis kita minum susu nih, maksudnya si kecil minum susu terus lupa nih dok ternyata ablas tidur gitu. Itu pengaruhnya apa dok? Sebenarnya kalau buat ambles tidur habis susu gitu, itu nggak cuma susu formula loh. Jadi termasuk jus buah yang asin, yang kita bilang sehat lah ya gitu ya. Yang kita bilang ini sehat, gulanya sedikit, kayak jus buah, terus ASI, susu UHT, itu kalau dibawa tidur tanpa sikat gigi malam sebelumnya itu semua dapat menyebabkan lubang. Gitu. Jadi misalnya jadi
Tapi caranya gimana ya? Sebenarnya kalau aku mau ngomongin idealnya nih Mbak, idealnya adalah gini, makan malam, nyusu, sikat gigi, habis sikat gigi tidur. Jadi habis sikat gigi tidak makan dan minum apapun selain air putih. Itu tuh ideal tuh. Tapi kan kenyataannya termasuk aku sendiri ya. Termasuk aku sendiri, aku tuh dulu di awal-awal anak masih 1 tahun 2 tahun itu membutuhkan nyusu untuk nidurin dia. Betul. Kebetulan aku menyusui langsung gitu ya. Nah itu gimana tuh caranya? Nah biasanya caranya setelah makan malam terakhir itu benar-benar bersihin sebersih-bersihnya gitu ya, sikat gigi. Jadi pas dia ketemu ASI, ketemu dotnya, ketemu jus semoga enggak sih ya malam-malam UHT-nya, dia dalam keadaan bersih. Gitu. Jadi dalam keadaan bersih sehingga dia tertidurnya tuh jadi nggak ada reaksi yang menyebabkan lubang lah. Gitu, jadi nggak ada bakteri di mulutnya gitu. Tapi itu kan masih tidak ideal, tapi itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Nah, nanti pas siang hari, pas dia bangun di pagi hari itu langsung sikatin giginya. Gitu. Sama tadi kan aku bahas jus karena sebaiknya emang kalau anak di bawah 5 tahun gitu ya, atau kalau kita mau yang giginya bagus itu sebaiknya pastinya buah potong. Karena jus itu seratnya udah nyaris nggak ada, itu lebih ke gulanya aja. Betul, karena ada campuran susu dan biasanya jus yang nggak dicampur juga gulanya tinggi. Iya gitu. Jadi kalau buat anak biar giginya lebih sehat, kasih buah potong yang digigit aja langsung. Jadi jangan sudah di jus terlebih dahulu gitu. Dan juga harus dibarengi dengan kontrol rutin tadi ya dok ya. Jadi sekarang udah nggak perlu pusing lagi nih nyari dokter gigi anak di mana ya kan. Udah tersedia di semua cabang Damesa, spesialis dokter gigi anak sudah ada. Tinggal aja cek booking appointment di www.damesa.id. Mungkin untuk sahabat Damesa atau followersnya dari dokter Anissa yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar. Ada pertanyaan masuk? Ya, buka. Kita cek dulu ya. Di ini dia buka. Oke, boleh ditanya-tanya ya ayah bunda kalau ada pertanyaan, atau mungkin ternyata si kecil juga memiliki keluhan yang sama, atau ada hitam-hitam di gigi. Biasanya tuh ada masuk pertanyaan dok, giginya udah tinggal sisa akar semua nih. Sedih banget. Dok, saya mau cabutin gigi anak saya, padahal baru usia 2 tahun. Iya, itu aku ngalamin tuh banget tuh. Jadi pasien datang. Itu gimana tuh dok? Udah 2 tahun ternyata juga mau nangis. Orang tuanya, dok cabutin aja biar cepet selesai gitu, kelar. Nggak ada masalah lagi gitu. Gimana tuh dok? Nah itu sebaiknya jangan gitu ya. Jadi walaupun biasanya sih kalau emang udah nggak ada pilihan biasanya akan dicabut. Tapi biasanya itu perlu didiskusikan lah gitu. Jadi kalau bisa orang tua sebelum mengunjungi dokter gigi anak kosongkan dulu gelasnya gitu. Jadi kita nanti pas ketemu itu emang akan di screening nih semua. Apalagi kalau misalnya kita ada panoramik, kita lihat, terus kita cari penyebabnya. Jadi gini, saat kita mencabut tapi tidak menyelesaikan masalah, itu tuh nggak akan berhenti di situ. Gitu. Banyak banget pasien yang akhirnya gigi tetapnya tuh ya, gigi tetapnya tuh hancur lagi gitu, karena penyebabnya nggak ditemukan, nggak terus. Jadi anaknya ngemut aja, ngedot aja, nggak sikat gigi aja. Jadi saat ke dokter gigi tuh jangan langsung bilang, dok, mau dicabut aja gitu. Iya betul. Jadi emang harus jadi emang harus didiskusikan gitu. Jadi percayalah kita juga nggak cuma kayak nyuruh bolak-balik kok, karena emang kan sebenarnya itu pasti pengen yang terbaik lah buat gigi anaknya gitu. Jadi didiskusikan, nanti akan dipilih nih perawatannya ada A, B, C, dan mana yang terbaik gitu. Jadi didiskusikan aja. Jadi tapi bukan dibiarkan ya. Jadi kadang suka ada yang kayak gini, oh ini udah nggak bisa ditambal dok, ya udah tunggu ganti aja bisa nggak? Nah itu juga nggak boleh. Kalau emang udah nggak bisa ditambal, ya mau nggak mau dicabut. Karena banyak banget kejadian infeksi yang tidak selesai, dia ditambal enggak, dicabut enggak, jadi kayak mati tak mau, hidup tak mau gitu ya. Jadi jangan sampai mati segan hidup tak mau gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu, karena itu infeksi itu akan menyebabkan infeksi baru di gigi tetapnya.
Jadi gigi tetap itu banyak banget kejadian dia rusak walaupun dia belum tumbuh. Jadi waktu dia tumbuh, dia bolong, anaknya lagi yang disalahin. Jadi kata anaknya, dok, apa itu kan gigi baru tumbuh, kok udah bolong deh, kamu sikat giginya gimana sih? Padahal itu salah bapak ibunya dulu waktu dia gigi susunya berlubang tidak dirawat. Tidak dirawat. Saya gitu. Tuh, jadi harus dari sedini mungkin juga biar nggak langsung habis gitu ya dok ya giginya. Mungkin ada pencegahan nggak sih dok sebelum itu hancur atau ada perawatan? Ada banget. Jadi kalau misalnya nih, berlubang gitu. ada. Jadi nanti kalau misalnya ngelakuin kunjungan rutin pertama anak di awal, terus kita bisa rutin nih 6 bulan, itu dokter gigi anak kan akan menilai resiko karies anak tuh apa aja sih gitu. Nah, yang pertama bisa dilakukan tuh salah satunya fluoride varnish. Fluoride varnish. Nah, fluoride varnish tuh bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi dari awal gigi tumbuh tuh sebenarnya kita udah bisa varnish, udah boleh, dan itu harus dilakukan di dokter gigi. Kenapa? Karena harus dijaga lah, jangan sampai tertelan dan lain-lain. Yang kedua, dan fluoride varnish itu dia tuh kalau dokter gigi anak beberapa ada yang bilang itu kayak imunisasi karies sih. Oh, dia bisa mencegah, kalau di penelitian bisa mencegah lubang itu 33-40%. Kok cuma 40%? Ya iya kayak vaksin BCG juga cuma 40% kan untuk mencegah TBC gitu, misalnya gitu. Jadi terus sikat gigi sendiri itu bisa mencegah sampai 33%. Salah satunya lagi yang bisa mencegah itu adalah pit and fissure sealant. Oh, itu ada tindakannya di dokter gigi anak. Pit and fissure sealant itu adalah pencegahan. Jadi untuk gigi geraham itu di ininya, di jalur-jalurnya ini gitu ya, yang suka biasanya nyelip nasi, nyelip biskuit atau nyelip Oreo yang susah disikat. Nah, itu kalau di sealant itu dapat mencegah gigi berlubang sampai 80%. Oh, banyak ya, 80 ya. Jadi nanti lebih aman. Nah, nanti pit fissure sealant ini bisa dipantau setiap 6 bulan, perlu diulang atau tidak, terlepas nggak, bocor nggak. Nah, itu saat kunjungan rutin ke dokter gigi anak gitu. Jadi, itulah dari rutinitas itu ya dok ya, harus rutin juga 6 bulan sampai 4 bulan sekali. Kemarin kan sempat ada yang viral juga dok, ada yang pemasangan behel padahal masih balita gitu misalnya. Iya, ampun deh gitu ya. Padahal apakah itu diperbolehkan dok? Karena kan mengingat kondisi giginya tuh masih gigi susu gitu kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi pertumbuhan, jadi kan gini, waktu itu tuh kalau yang viral di TikTok itu kan katanya gini, giginya jarang-jarang gitu, gigi susunya jarang-jarang. Jadi sama orang tuanya ke dokter gigi, ke tukang gigi gitu, ke salon gigi dipasangin kawat gigi biar rapet. Salon gigi, sama banget ya dok ya. Iya, ke salon gigi biar rapet. Padahal gitu ya, anak balita itu harus jarang-jarang giginya, harus. Jadi balita, jadi nggak apa-apa banget ya kalau nggak apa-apa banget gitu. Jadi misalnya, tapi balita loh ya, jadi suka biasanya kalau aku habis live gitu bilang gigi harus jarang-jarang. Dok, anak aku 7 bulan giginya rapet. Iya, dulu. Jadi rapet dulu. Nanti saat dia masuk gigi 3-4 tahun gitu ya, pas dia masuk fase balita bawah 5 tahun, itu giginya mulai jarang. Nah, kalau 4-5 tahun belum jarang, berarti warning tuh, stimulasi makannya, oromotornya, gimana. Oh, pengaruh ke situ juga ternyata ya. Iya, jadi emang dokter gigi anak tuh tugasnya banyak banget, bu-ibu, ayah bunda, jadi tugas kita tuh banyak banget. Jadi banyak banget juga yang kayak giginya bagus, sehat, bebas lubang. Gigi susunya, gigi tetapnya tumbuh di belakang. Nah, itu gimana tuh dok? Jadi keras dong. Iya, udah keras kan. Jadi gigi susunya nggak goyang di depan. Ternyata pas dilihat rapet giginya, terlalu rapet, terlalu bagus, karena nggak pernah dicek. Nah, itu kan mau nggak mau akhirnya gigi susunya terpaksa harus dicabut gitu ya, karena dia nggak goyang, dan gigi tetapnya akhirnya tumbuh di belakang dan miring-miring karena rahangnya tadi nggak muat gitu. Karena kan gigi tetap itu ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada gigi susu, makanya gigi susu itu harus renggang dan jarang-jarang. Jadi gimana, bukan masalah lah ya, apa namanya, renggang-renggang jadi khawatir lah gitu kan. Iya. Jarang-jarang harus di behel padahal usianya masih balita juga ya kan. Iya, jadi tuh behelnya tuh jadi menghalangi pertumbuhan rahangnya anak. Dan rahang itu kan nyambungnya ke wajah ya.
nyambungnya ke muka, nyambungnya ke kepala, kemana-mana. Jadi begitu ini terhambat, jadi postur wajahnya juga nggak akan sebaik anak-anak dengan pertumbuhan wajah yang rahang yang terstimulasi dengan baik gitu. Jadi masa pengunyahan pun juga berpengaruh ya ke kondisi giginya, regangnya, rapatnya. Itu banget. Jadi ada tekstur-tekstur makanan yang mungkin pada usia-usia masih selalu ada nggak sih dok? Ada banget. Jadi di usia 9-10 bulan itu tuh kayak golden time. Jadi sensitive period, kita harus segera naikin tekstur. Kalau kita di usia tersebut terlambat naikin tekstur dari lembek ke misalnya ke nasi tim gitu ya, itu biasanya anak akan cenderung punya masalah makan di kedepannya, di masa yang akan datang gitu. Jadi emang naik tekstur tuh jangan nungguin gigi. Kadang yang 10 bulan belum punya gigi, akhirnya dikasihnya masih puree terus, padahal dia udah bisa makan nasi tim, ngunyah pakai gusinya. Gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Jadi emang yang kayak gini-gini nih, kan ilmunya kan nggak mungkin dokter gigi anak tuh ngasih satu di satu kunjungan, makanya kita harus lakukan kunjungan itu tadi rutin. Nanti seiring dengan pertambahan perkembangan anak, seiring usia anaknya bertambah, itu apa yang dilihat dan apa yang akan dikoreksi, apa yang akan beri masukan, diedukasi orang tuanya itu pasti beda-beda. Gitu. Jadi sepenting itu pengaruhnya ya, dari gigi langsung naiknya ke bisa jadi ke nutrisinya jadi kurang, berat badannya juga. Jadi jangan sepelekan banget ya ayah bunda, kesehatan giginya wajib banget kontrol rutin setiap 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali ya dok ya. Tergantung dari si kondisi gigi itu sendiri ya dok. Bener banget. Misalnya dok giginya belum waktunya tanggal gitu kan, tapi ternyata udah lepas gitu, itu bisa mempengaruhi gigi-gigi yang lain nggak sih? Banget banget ya. Jadi kayak itu tuh kayak soalnya gini, gigi itu kan dia kayak bikin barikade gitu ya. Begitu ada satu yang hilang, akhirnya yang lain kolaps tuh, berubah. Akhirnya begitu ada gigi tetapnya mau tumbuh, udah nggak ada tempatnya lagi gitu. Bikin masalah baru dong ya. Iya, apalagi tuh kayak taring atau geraham gigi susu itu kan gantinya umur 11 sampai 13 tahun. Lama loh. Jadi kan orang tua tuh suka mikir anak juga tumbuh. Anaknya juga 6 tahun ganti. Sayangnya enggak. Sayangnya gantinya tuh sampai 12-13 tahun. Dan si taring dan geraham itu adalah titik tumbuhnya rahangnya anak. Jadi kalau misalnya dia terganggu, ya akan mengganggu semuanya gitu. Ini ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Gamesa. Apakah anak perlu flossing, dok? Perlu. Nah, tapi kapan gitu kan pertanyaannya gitu kan. Anak itu pas tumbuh giginya biasanya kan giginya masih jarang-jarang karena kan rahangnya masih besar tapi tumbuhnya cuma 2. Nah, pas seiring pertumbuhan itu kan lama-lama begitu giginya makin banyak jadi makin rapet. Nah, saat sudah ada gigi yang rapet, gigi yang berkontak itu yang di flossing. Karena itu nggak akan kesikat gitu, itu nggak akan bisa disikat sama sikat gigi biasa. Dan itu kalau nggak di flossing, itulah yang akan biasanya menyebabkan berlubang di tengah sini, atau misalnya menyebabkan gusinya mudah berdarah gitu. Terus biasanya orang tua tuh kayak gini, flossingnya gimana ya, orang sikat gigi udah susah banget, apalagi harus pakai benang-benang gitu. Flossingnya cuma pagi hari aja, atau misalnya kita coba dari 3 hari sekali gitu ya, kita pakai flossing yang bentuknya kayak kail. Jadi bukan benang. Jadi kayak kail, terus ada pegangannya gitu ya. Ada pegangan di setiap sela gigi. Nah, itu bisa diajarin nih, misalnya lagi main Lego-Legoan gitu. Nah, di Legonya itu kita kasih Play-Doh, terus nanti flossingnya kita kasih ke dia. Nih, kamu ambil Legonya. Nah, itu kan keambil tuh sama dia. Nah, itu nanti bisa buat lead kita ngajarin dia untuk flossing ke giginya. Gitu. Jadi setiap anak tuh mesti dikasih tahu sih kenapa. Jadi sama kayak kita nyebok anak nih, anaknya kan nggak mau nih dicebok. Kan ada ya anak 2 tahun, anakku juga gitu kalau lagi pup, ayo dek cebok. Terus mereka nggak mau gitu. Terus tapi ibu-ibu tetap nyebok dong, iya kan? Nah, kalau sikat gigi juga gitu, biasanya kalau ditolak ya tetap disikatin, Bu. Orang yang tempat keluar makanan aja kita jaga bersih, jangan sampai bladus gitu, jangan sampai ruang popok, apalagi tempat masuknya makanan gitu. Jadi nggak boleh kotor sama sekali.
Jadi perlu banget flossing ya dok ya? Perlu di samping sikat gigi. Oke, selanjutnya ngilangin polip pakai obat apa katanya dok? Rahasia nggak ya? Jadi polip apa dulu nih? Jadi biasanya ke dokter gigi ya, ke dokter gigi anak, dilihat, nanti dokter gigi anak akan memeriksa secara langsung itu polipnya dari gusi atau dari syaraf. Jadi kalau gigi yang sudah berlubang besar, lucunya ini tuh emang ada beberapa respon tubuhnya si anak nih. Jadi gusinya itu mengisi lubangnya. Jadi gusinya akhirnya masuk ke lubang dan akhirnya kita sebut polip gusi dan itu ngeganggu banget. Dan itu kalau misalnya dia makan, nyelip, kegigit, akhirnya makin lama merah, makin bengkak, makin sakit. Nah, itu juga gampang berdarah, disikat gigi berdarah, dan lain-lain. Nah, biasanya dokter gigi anak punya obatnya dan juga punya treatmentnya. Kalau nggak terlalu besar, biasanya ditahan pakai obatnya, atau misalnya kalau cukup besar, biasanya treatmentnya diambil. Gitu. Nanti ke dokter gigi anaknya, ntar dilihat perlunya apa. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dahulu, baru bisa dilakukan pengobatan dan juga treatmentnya. Jadi nggak asal obat gitu ya. Iya, dan jadi nggak bisa tuh. Jadi biasanya suka ada yang nanya, home remedies-nya ada nggak yang bisa aku lakukan di rumah? Sayangnya kalau gigi itu memang kebanyakan nggak bisa dilakukan di rumah kalau sudah ada kondisi sakit dan parah gitu ya. Paling yang kita bisa lakukan tuh cuma kasih pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen gitu sebelum menunggu kita nanti kunjungan ke dokter gigi gitu. Jadi pas di dokter gigi di treatment. Nah tapi tenang aja sih, sakit nggak nyaman sih. Tapi kita tuh dokter gigi anak, kita ngambil spesialis lagi gitu ya, setelah ngambil kedokteran gigi, kita ngambil spesialis lagi 3 tahun, itu buat mempelajari hal itu. Jadi kalau emang kita akan usaha sebaik mungkin untuk membuat anak nyaman selama perawatan sih. Gitu. Ya, intinya akan aman, nyaman kalau udah terbiasa dan rajin kontrol rutin tadi. Jadi baiknya sih sejak dini jadi anak pun jadi nggak ada trauma lagi, nggak ada masalah timbulnya juga nggak terlalu banyak. Iya, dan itu kalau polip kan emang udah lumayan sampai lama. yuk gitu ya dok ya? Iya, dan itu tuh kayak disikat aja biasanya anaknya tuh udah nggak mau mbak, karena udah sakit, ada udah mulai mudah berdarah gitu. Jangan sampai timbul sakit jangan. dulu baru ke dokter gigi, mumpung masih dalam masa pencegahan atau kontrol rutin 4 bulan sampai 6 bulan sekali bisa banget. Apalagi di Dameska sekarang semua sudah ada spesialis dokter gigi anak, jadi ayah bunda udah nggak perlu ragu lagi, anak-anak takut atau nangis ngeriak gitu ya, sudah ditangani triknya langsung oleh dokter spesialis gigi anak. Jadi misalnya anak-anak dok, apakah ada karang giginya gitu ya dok ya? Anak biasanya belum ada karang giginya. Kadang kan dok mau bersihin karang gigi anak misalnya gitu. Nah itu tuh kadang tuh suka saru. Kadang kita bilangnya kan kalau yang kuning-kuning coklat, kalau di orang dewasa itu kan karang gigi, tapi kalau di anak-anak ternyata itu karies loh. Itu gigi berlubang loh gitu, atau misalnya noda di tahap awal karies gitu ya, jadi nggak mesti itu karang gigi gitu. Jadi dicek aja, diperiksakan aja, nanti untuk perawatannya apakah itu pembersihan karang, atau ternyata anaknya butuh penambalan, atau anaknya butuh fluoride, varnish, dan lain-lain, itu nanti diskusi lagi sama dokter gigi yang sudah memeriksakan anaknya gitu. Jadi harus dicek lah semuanya ya dok ya, secara keseluruhan apakah perawatan yang sesuai nih dengan kondisi si anak. Karena jarang banget ada anak kecil yang sampai ada karang gigi sih. Tapi kalau udah ada itu gimana dok? Berarti itu kotor banget. Karena jarang banget berarti disikat giginya dan susah, dan biasanya susah minum air putih. Gitu karena biasanya anak kecil tuh ludahnya masih bagus, jadi karang giginya susah terbentuk biasanya. Tapi ada juga sih. Ada juga. Oke, ada pertanyaan masuk nih dok. Untuk anak usia di bawah 5 tahun, cara membersihkan gigi anak baiknya menggunakan apa? Sikat gigi. Sikat gigi. Benar, tapi cari bulu sikat yang lembut gitu ya. Terus gagangnya tuh cari yang besar. Tadi aku ngintip di bawah ada ya. Jadi gagangnya cari yang besar. Kenapa harus besar? Karena itu untuk menghindari terjadinya tersodok terlalu dalam. Karena kadang orang tua tuh lupa, anak kecil tuh mulutnya cuma segini gitu ya. Terus kalau kita kan pengen bersihnya, kita kan sikat gigi sampai sini. Nah, terus yang paling penting adalah cari yang bulu sikatnya kecil.
kepala sikatnya kecil. Kenapa? Karena untuk anak di bawah 5 tahun, dia tuh punya lemak pipi nih Mbak. Kalau kita kan lemak pipinya keluar nih. Ya. Betul, keluar sekali ya. Kita keluar gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu lemak pipinya ke dalam. Jadi kalau kita bilang A, itu sebagian besar gigi di bagian belakang itu ketutup sama lemaknya. Jadi makanya kalau lagi pilih bulu sikat yang kecil itu biar nggak nyodok ke pipinya anak. Gitu, nanti pipinya kita buka sedikit pakai pakai tangan, baru sikat giginya dimasukin gitu. Terus jangan lupa pakai pasta gigi berfluoride. Harus berfluoride dan aman jika tertelan untuk penggunaan sebiji beras untuk anak yang belum bisa berkumur gitu. Kan pasta gigi ada yang busanya sampai berbusa banget, ada juga yang enggak. Kalau buat anak-anak itu justru sebaiknya jangan yang berbusa. Jadi sebaiknya sih cari yang non SLS gitu ya, non SLS non paraben. Tapi kan yang non SLS non paraben ini jauh susah nyarinya dan biasanya organik dan itu lumayan biasanya harganya. Nah, untuk menjangkau misalnya masyarakat yang emang di sana cuma ada yang SLS dan non paraben, sebenarnya nggak perlu khawatir. Penggunaan yang sebiji beras tadi itu sudah memikirkan nggak cuma fluoride-nya tapi memikirkan aspek-aspek yang tadi, busanya dan lain-lain gitu. Berarti ada khusus juga ya dok ya, pasta giginya, sikat giginya yang halus, yang kepalanya harus yang kecil. Tapi waktunya sendiri dok, berapa baiknya gitu? Oh iya, misalkan kayak cepet-cepet atau kadang orang tuanya yang lama karena belum bersih. Atau misalnya biasanya giginya baru 4, terus sikat giginya 2 menit nggak kayak kita. Kalau kita kan orang dewasa 2 menit. 2 menit. Tapi kalau anak-anak itu setiap sisi itu 3 detik. 3 detik, setiap sisi 3 detik. Iya, 3 hitungan aja. Tapi nanti ditargetkan nanti semakin dia besar, naik ke 5, ke 10 hitungan gitu. Jadi setiap sisi tuh. Jadi kan kalau 4, 1, 2, 3 depan, 1, 2, 3 belakang, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cepet ya sebenarnya gitu. Cepet, tapi kadang terlewatkan. Terus akhirnya jadi lubang, terus jadi infeksi kemana-mana. Jadi hal kecil yang ternyata hanya singkat 3 detik kiri kanan, jadi terlupakan ya dok ya. Jadi sebaiknya nih ayah bunda sebelum timbulnya sakit, terus bengkak, apalagi sampai berdarah-darah ya dok ya, itu kalau menjadi trauma untuk anak. Jadi usia 6 bulan tadi sudah bisa langsung dibawa ke dokter gigi tanpa menunggu keluhan. Gitu ya. Itu kayak step awal emang misalnya yang nggak ada asuransi atau misalnya yang akses ke dokter giginya jauh, misalnya nih kayak dari Bintaro gini kan kita ada aja tuh pasien yang dari Tangerang gitu ya, dia pakai tol baru gitu kan, aksesnya jauh. Nggak apa-apa kok kalau kita emang bisa invest di 1 tahun pertama, kunjungan pertama ini rutin, itu tuh kayak ngebuka kemungkinan sehat giginya anak tuh untuk terus ke depannya. Dan itu kunjungan rutin ke dokter giginya tuh juga cuma 4-6 bulan sekali kalau giginya masih sehat ya kan. Jadi itu jadinya jadi lebih murah, mudah, aman, nyaman buat kantong bapaknya, nyaman buat kita dokternya untuk pendekatan ke anaknya, dan nyaman banget buat anaknya karena belum ada prosedur-prosedur yang menyakiti dirinya. Apalagi sampai harus kan bisa ada yang perawatan tuh kayak bolak-balik itu karena apa sih dok? Kayak jangan sampai si anak tuh bosan gitu kan, ke dokter lagi itu kan, kunjungannya sampai bertambah tidak hanya 1 kali. Bener. Itu karena apa tuh dok bisa bolak-balik kayak gitu? Jadi penyakit gigi dan mulut itu tuh kayak bola es gitu ya. Jadi semakin dia dibiarkan menggelinding ke bawah, dia akan semakin besar dampaknya dari segi biaya, waktu, sakit, dan perawatan yang ngejelimet gitu. Jadi misalnya kayak kalau kita tadi yang aku bilang kunjungan pertama itu kita bisa investasi, itu kan pencegahan banget tuh. Jadi dia belum ada perawatan, dia cuma datang kontrol rutin atau misalnya cuma di brush gitu ya, sikat gigi robot masih lucu. Terus begitu dia ada lubang, akhirnya tambelan kecil gitu ya. Lubang dibiarin nih karena lubang dibiarin akhirnya makin membesar, anak udah mulai ngilu, tambalan besar tuh biasanya pakai kontrol tuh. Aduh kontrolnya nanti kalau nggak ada sakit 3 minggu kita kontrol lagi. Nah terus akhirnya kena syaraf. Nah yang bolak-balik itu saat sudah kena syaraf, karena perawatan syaraf itu ada perawatan yang cukup kompleks gitu ya. Jadi harus dilakukan sebaik mungkin agar untuk menjaga gigi itu bertahan.
rongga mulutnya anak, dan itu emang mesti dilakukan sampai tuntas. Kadang perawatan syaraf udah selesai, udah nggak sakit, nggak balik lagi, padahal masih tambelan sementara. Akhirnya tambelan sementaranya copot, bengkak lagi, akhirnya diulang lagi loh itu, diulang lagi, rewind dari nol. Jadi nggak bisa lanjutin aja Dok, karena kan kemarin udah gitu. Nggak bisa gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kadang tuh yang bikin stigma dokter gigi kok mahal, itu karena kitanya sendiri yang menunda ke dokter gigi yang terlalu lama. Gitu. Jadi dari lubang kecil yang jadi murah, dibiarkan menjadi makin mahal. Akhirnya jadi kunjungan bolak-balik tiap minggu gitu ya. Jadi rutin ya kan. Betul. Jadi sebelum itu terjadi ya kan sebaiknya dilakukan pencegahan. Ya. Pencegahan yang tadi sudah dokter jelaskan seperti fluoride, fluoride varnish, atau misalnya pas dia sudah ada gigi geraham di Pit and Fissure Sealant, itu nanti bisa tuh kontak-kontak buat tahu ya itu kayak gimana. Bisa langsung aja kalau mungkin ayah bunda penasaran apa aja sih yang perawatan yang ada di Damesa misalnya untuk perawatan gigi anak, langsung aja kontak ke Damesa cabang terdekat dari lokasi ayah bunda. Kita ada di area Bodetabek, ini khususnya kita ada di Damesa Bintaro, warga Bintaro Merapat. Mungkin ayah bunda ada pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada keluhan yang saat ini sedang dialami oleh si kecil, bisa aja langsung ditanyain ya. Jadi mungkin kalau untuk anak itu harus rutin kayak gitu ya Dok, continue. Jadi ada maintenance-nya juga ya Dok ya. Dari air liurnya sendiri misalnya Dok, itu bisa menjadi pengaruh nggak sih untuk kedepannya dia jadi giginya jadi sering berlubang gitu? Ada banget. Jadi konsistensi air liur, atau misalnya kalau dulu kita sebutnya laju alir saliva. Jadi laju aliran ludahnya dia itu sangat mempengaruhi. Cuma keuntungannya anak ASI, biasanya di ASI itu dia punya kandungan antibodi terhadap karies. Jadi antibodi yang ditransfer dari ibu ke anak lewat ASI, namanya SIGA. Nah, makanya kalau anak ASI wangi mulutnya, karena bakterinya ketahan lah istilahnya gitu, ketahan. Tapi begitu berhenti ASI, Dok, kok anak saya jadi bau ya? Ya karena SIGA-nya nggak ada lagi. Nah, biasanya kalau kayak gitu, kita harus balikin ke kebutuhan air putih anak harian. Jadi di samping dia nyusu, di samping dia minum minuman yang lain, itu air putihnya harus dapat dicukupin. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi laju alir salivanya. Gitu. Jadi dari tingkat, kan kadang ada yang kental banget gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau kental atau berbuih gitu ya, ada busanya, atau misalnya kalau kita mainan gini tuh air liurnya kental kayak kita lagi puasa, atau kayak misalnya lagi aus, nah itu tuh bisanya air liur jadi kental. Nah itu juga mempengaruhi karies terjadi lebih cepat, karena di aliran saliva itu yang nantinya bikin suasana di mulut ini senantiasa normal untuk menjaga aktivitas bakteri. Tapi kalau ludahnya jadi rendah, terus kita juga makan permen terus-terusan, kan suasananya asem nih, nggak ada yang netralisir. Kalau ludahnya nggak baik, nah akhirnya jadi lebih gampang berlubang gitu. Jadi dari air liur pun juga berpengaruh ya Dok ya. Jadi banyak banget lah pengaruh untuk kesehatan gigi. Itu dicek ya. Itu dicek pas kunjungan pertama. Karena kan pas di kunjungan pertama kan kita juga kayak semua ya dilakukan pemeriksaan. Itu. Nah, jadi baiknya sebelum muncul itu atau udah mulai nih karena cek-cek, wah air liurnya udah mulai, kita langsung aja cek ke dokter gigi. Iya, jangan ditunda-tunda. Nggak ada masalah juga datang aja. Jadi karena sama kayak kita cek rutin ke dokter anak kan juga 3 bulanan. Nah, kalau ke dokter gigi 4-6 bulanan. 4-6 bulanan, dan itu juga untuk investasi nanti mereka di usia dewasa ya Dok ya. Kadang karena jarang ngecek, jadi pas usia dewasa tuh sudah mulai bergeser, ada yang di depannya banyak masalahnya dia pasti. Banyak, jadi kompleks lah ya. Biasanya Dok, kerusakan gigi itu muncul pada usia berapa, atau pada usia nggak ada usianya langsung aja muncul karena sering? Iya, jadi kerusakan gigi itu tuh intinya kayak berat, kayak timbangan. Jadi begitu ada gigi walaupun itu cuma 2 gigi bawah depan, itu udah bisa berlubang. Asli, ada. Ada. Jadi udah patah. Jadi datang ke aku 2, 1 udah patah. Jadi walaupun saat itu sudah ada gigi, itu sudah bisa ditempelin bakteri penyebab karies. Jadi bakteri penyebab
gigi berlubang itu atau karies itu kan nempelnya lewat plak. Plak itu baru bisa nempel saat sudah ada giginya. Jadi begitu ada gigi itu dia sudah bisa berlubang. Nah, nanti balik lagi. Berlubangnya itu pas kapan? Saat timbangan dosanya lebih banyak daripada timbangan amalnya. Karena makan permen. Iya, jadi timbangan dosa ini apa aja sih? Misalnya dia ternyata punya kelainan email yang kebawa dari dia waktu di kandungan karena pembentukan giginya nggak baik. Terus misalnya dia makannya nggak pakai aturan. Walaupun itu cuma nasi, ayam, kecap, atau misalnya udahannya cuma biskuit bayi, tapi nggak ada aturan tuh, setiap jam makan sepanjang hari, dikit terus nasi, susu lagi, susu sepanjang hari sampai tidur. Itu, atau misalnya makan permen dan lain-lain. Terus timbangan amalnya nih nggak sikat gigi, Nah, iya gitu. Terus dia nggak kunjungan rutin ke dokter gigi, dia nggak divarnis dan lain-lain. Akhirnya si proteksi tadi nggak kuat nih, nahan penyebab yang terus-terusan terjadi, akhirnya bolong dan lanjut perawatan kompleks kayak yang yang tadi lain. aku bilang tuh pasien yang 1 tahun 1 bulan itu ke aku perawatan syaraf loh, bukan nambel. Jadi emang dia perawatan syaraf. Kebayangkan kita jadi orang tua tuh patah hatinya kayak gimana gitu. Kita ngelihat anak kita di perawatan syaraf yang emang walaupun sudah dibius tetap tidak nyaman gitu ya, pasti kan sedih. Nah jadi tapi tidak perlu khawatir gitu ya, kalau memang nanti sudah dilakukan itu pasti akan tetap memperbaiki ya, baik buat anak lah gitu. Kan sekarang ada lagi hits juga nih dok, apa namanya, sikat gigi yang elektrik. Nah sebenarnya itu efektif nggak tuh dok? Tergantung elektriknya yang kayak gimana. Jadi ada tuh yang kalau di TikTok geter-geternya tapi bentuknya U. Oh iya. Jadi bentuknya U terus dia geter gitu. Nah, itu tidak membersihkan sama sekali. Jadi sama sekali tidak membersihkan, bahkan sama kayak tanpa menyikat gigi. Jadi saking nggak bersih itu sama kayak nggak sikat gigi. Nah tapi kalau electric toothbrush yang biasa, yang ujungnya kecil, yang bulat gitu ya, yang ujungnya bisa diganti-ganti dan itu bulu sikat, itu bisa kok, itu bagus banget. Bahkan untuk misalnya anak-anak yang dengan keterlambatan perkembangan, oral sensory development-nya rendah, misalnya pada anak-anak kebutuhan khusus kayak anak autis gitu ya, atau anak-anak yang delay speech, itu kalau kita kasih electric toothbrush itu bagus buat perkembangan oromotornya. Jadi sembari dia disikat giginya, sembari dia dikasih stimulasi di dalam mulutnya gitu. Jadi tergantung ini ya, bagus tuh yang ada, jadi dia nggak capek-capek lagi namanya. Jadi lebih seneng nggak sih dia? Tapi kadang-kadang tuh kalau orang tua tuh kalau misalnya anaknya udah dikasih electric toothbrush, udah dilepas. Iya benar. Nggak boleh sendiri gitu kan? Nggak boleh. Pokoknya sampai 8 tahun, walaupun itu electric toothbrush, itu tetap harus dibantu menyikat giginya sama orang tua. Sampai 8 tahun. Sampai usia 8 tahun harus tetap disupervisi gitu ya dok ya? Betul, gitu. Jadi mau beli electric toothbrush PO dari Amerika juga kalau sikat gigi sendiri bolong. Karena nggak sesuai ininya. Iya, ya. bener. Kalau gerakannya sendiri dok nih, mungkin biar ayah bunda di rumah bisa praktekin sendiri nih, gimana? Apakah kadang begini ya kan? Atau ada yang... Kalau di anak-anak aku bilangnya apa aja yang buat nyaman sama anaknya. Yang penting itu harus menyikat dari gusi ke gigi. Jadi merah ke putih. Jadi dari, aku bilangnya kayak benderanya kita gitu ya, dari merah ke putih. Kenapa sih gusi harus disikat ke arah gigi? Karena emang di leher bagian gigi ya, gigi bagian leher yang area gusi itu yang paling sering lubang di anak-anak. Karena sering tidak tersikat. Yang tadi aku bilang kalau kita cuma sikat gigi di sini doang, bagian gigi yang di dalam bibir ini nggak sikat karena nggak kelihatan. Jadi emang bibirnya itu yang penting harus diangkat, pipinya harus dibuka karena tadi lemaknya ada di dalam. Itu yang mesti diingat. Angkat pipi, angkat bibir, baru sikat. Apa aja gerakan sikatnya yang penting dari gusi ke gigi. Dari gusi ke gigi seperti ini gitu ya. Jadi biar keluar. Tapi lidah juga perlu disikat nggak sih dok? Perlu. Nah terus ini yang suka salah nih, nyikat lidah itu jangan dari depan. Terus nyodok kalau di anak-anak. Akhirnya habis makan hoe, hilang semua MPASI-nya gitu ya. Terus jadi dari samping, masuk dari samping sini, terus digeser. Jadi misalnya nih lidah nih dari samping diseka. Jadi ke samping. Nah ini nih sebenarnya nih bersihin lidah ini dengan gerakan menyamping ke kanan ke kiri itu juga nanti untuk menstimulasi pengunyahannya anak.
Oh. Jadi tuh banyak banget ya Banget manfaatnya gitu. Kompleksitasnya juga ternyata seperti itu ya Bunda, banyak banget. Iya. Makanya itu harus diperhatikan karena itu lubang kecil ternyata dalam. Iya, Harus banyak perawatan itu. Banyak juga yang tanpa sadar anaknya berlubang karena misalnya lubangnya di gigi bagian belakang. Jadi kesannya kalau dari depan tidak berlubang, tapi tahu-tahu anaknya giginya bengkak. Nah, sedangkan kan kalau kita di dokter gigi, kita tuh periksa pakai kaca mulut. Jadi kita bisa lihat di bagian ujung belakang. Jadi walaupun tanpa keluhan, walaupun ibu dan ayah merasa, oh anaknya giginya baik-baik saja, tetap lakukan kunjungan rutin ke dokter gigi untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Gitu. Kalau misalnya ada karena trauma jatuh gitu ya dok ya? Iya. Kan main sepeda bisa jatuh, patah giginya. Iya, apalagi liburan kayak gini banyak banget ya. Kasus gigi patah, itu harus gimana tuh dok? Biasanya kalau udah gigi patah, terus apakah harus dicabut langsung atau ada? Itu nanti biasanya ke dokter gigi anak dulu, nanti diperiksa. Misalnya kalau kita di klinik ada ronsen, itu langsung diperiksa secara ronsen, nanti masih bagus apa enggak. Sama nanti balik lagi, itu gigi susu apa gigi tetap. Terus kalau gigi tetap kondisinya kayak gimana, atau kalau gigi susu kondisinya kayak gimana, gitu. Jadi harus dengan pemeriksaan dahulu, jangan langsung jangan panik gitu. Langsung karena ya udah langsung aja dicabut. Gitu. Nanti pas di rumah, kalau misalnya lagi nunggu ke dokter gigi anak, yang dilakukan di rumah tuh biasanya kita kasih kompres dingin, atau paling gampang kalau anak-anak kasih es krim. Kan anak-anak kalau pasti suka es krim ya. Cabut gigi boleh gitu dong? Boleh, atau misalnya kayak tadi jatuh, kita kasih es krim yang dingin-dingin buat nyamanin. Terus kalau anaknya masih cranky, masih kesakitan, bisa dikasih paracetamol atau ibuprofen gitu untuk anti nyerinya. Jadi harus sedia di rumah ya? Iya, sedia di rumah. Jadi jangan sampailah si kecil ini mengalami sakit dulu, baru ke dokter gigi, karena ternyata perawatannya itu sedetail itu dan kompleks juga ya dok ya, kalau sudah sampai lubangnya banyak, apalagi sudah sehingga sisa akar, dan juga jangan langsung dicabut, baiknya langsung pemeriksaan dulu ke dokter gigi anak. Nanti biar bisa diskusi gitu, karena kalau di dokter gigi anak tuh perbedaannya adalah anak ini tuh ada di puncak. Nah, kita berdua nih, kita orang tua dan dokter gigi anak itu yang akan diskusi yang terbaik buat anaknya, yang terbaik gitu. Jadi nggak bisa dokter giginya yang menentukan, nggak bisa orang tuanya saja menentukan. Jadi emang harus diskusi yang terbaik agar anak dapat mendapatkan perawatan yang terbaik juga gitu. Jadi pastinya yang udah di sini kan pengen anak-anaknya sehat, nggak hanya sehat badan tapi giginya juga nih diperhatikan, apalagi kan ini sumber utama ya dok ya, nutrisi yang masuk, terus dari segi pengunyahannya, tekstur makanannya juga ternyata sangat berpengaruh ke kesehatan si kecil gitu. Misalnya bingung, Senin sampai dengan Jumat kerja sibuk gitu ya dok, dokter kita Sabtu Minggu ada ready. Jadi ayah bunda jangan khawatir, langsung aja cek jadwalnya ke Damesa terdekat. Mungkin kalau ada mau pertanyaan atau yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis kolom komentar ya. Atau ada mungkin keluhan saat ini, mungkin ada lagi gigi bengkak, karena ada, biasanya tuh suka muncul ini ya dok ya, karena udah patahan gigi di gerahamnya itu, muncullah si daging gitu. Itu polip yang tadi ditanya. Benar, itu polip. Sekarang sakit banget ya kalau iya, kepegang sakit itu. banget kepegang, dan itu kesenggol gini aja, kadang anaknya udah marah-marah tuh kata ibunya. Aduh, apa nih kesenggol, udah marah, nggak mau makan, lemas, disikat giginya nggak mau gitu ya, cuma mau minum doang. Itu kan kasihan ya. Semoga sih di sini nggak ada yang ngalamin hal itu ya gitu. Mudah-mudahan giginya sehat semua ya. Terus juga kontrol rutinnya jalan 4 bulan sampai 6 bulan sekali. Dan jangan langsung mengambil pengen dicabut aja semua. Kadang ada yang seperti itu ya dok. Iya, soalnya gigi anak tuh dianggapnya gigi susu tuh sifatnya sementara. Ya, jadi kayak mantan nanti dibuang. Bukan ya bunda ya. Justru ini sebagai penuntun ya dok ya. Iya, jadi itu dia fungsinya banyak banget. Anak saya suka gigitin gigi. Gigitin gigi tuh gimana? Oke, jadi ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Damesa. Kalau anak saya malam suka gigitin gigi, bahaya nggak sih? Mungkin maksudnya kretek-kretekin gigi. Oh ya. Jadi gini, itu tuh kayak dianggap normal, dianggap salah satu bagian dari pertumbuhan anak sampai anak usia 3 tahun. Sampai ngilu gitu dok
dengarnya? Iya, jadi kan kalau anak di awal gitu ya, anak baru tumbuh gigi atas sama gigi bawah tuh pas dia bunyiin, kan dia ketemu tuh nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja, bunyi. Terus kita juga bereaksi gitu, kita orang tua, deh gitu. Kok kata anaknya, kok seru ya, akhirnya diulang. Nah yang itu bahaya tuh, itu bisa merusak gigi susunya, jadi didistraksi aja, Tapi kalau di malam hari dan anaknya sudah usia di atas 3 tahun, so tadi Pak Indra nggak ngasih tahu anaknya umur berapa nih. Jadi kalau ternyata anak Pak Indra sudah di atas 3 tahun, itu sudah harus dicari penyebabnya. Nah biasa penyebabnya itu lebih ke psikologis atau mungkin ada bagian gigi yang sakit. Gitu. Jadi itu kayak responnya si anak untuk menyamankan situasi di mulutnya. Nah, kalau psikologis biasanya gini, siang hari dia terlalu excited mainnya. Heboh banget. Jadi pas malam ke bawah akhirnya jadi keretakin. Nah, itu pas malam dipindahin aja posisi kepalanya, terus dipeluk, ditenangkan. Jadi biar relax gitu. Jadi perlu juga pemeriksaan ya, Dok, atau ada perawatan khusus atau ada alat khusus gitu, Dok, biar mungkin berkurang. Ada. Jadi kalau misalnya memang sudah terjadi kertek-kertekin gigi di malam hari dan anaknya juga udah usianya cukup besar, misalnya 5 tahun ke 6 tahun, terus dilihat giginya juga udah aus, kan bentar lagi mau ada gigi tetap nih. Nah, itu udah mulai perlu pertimbangkan untuk menggunakan night guard. Jadi ada alat yang dipakai pas malam hari. Tapi sambil terus dicari penyebabnya biar nanti pengennya kan nanti night guard-nya dilepas gitu. Nah, night guard ini ntar akan dievaluasi tuh tiap 6 bulanan diganti. Karena kan harus kontrol juga ya, Dok. Iya, karena anak ini kan berkembang nih wajahnya. Jadi perkembangan rahangnya juga ukuran rahangnya berubah-berubah. Gitu. Nanti night guard-nya juga dievaluasi terus. Evaluasi. Jadi intinya ya rajin kontrol juga ya, rutin. Jadi biar tahu perkembangannya nggak cuma gigi aja, rahangnya juga dicek. Terus dan simetris atau enggak, karena kan ada yang lebih maju gitu ya, Dok ya. Iya, kadang kalau kayak gitu gimana, Dok? Pada usia anak udah lebih maju gitu. Itu juga sebenarnya banyak banget alat-alat yang bisa digunakan pas tidur untuk mencegah giginya maju atas atau maju bawah. Tapi sebenarnya ada juga yang orang tua suka nggak lihat kanan kiri. Jadi kanannya lebih berkembang dibanding kirinya karena anaknya suka ngunyah kanan terus, atau misalnya anaknya ngunyahnya kiri terus, atau kalau di sekolah tuh anaknya suka kayak gini, neken. Jadi berpengaruh ya? Ngaruh, nggak boleh. Jadi rahangnya lebih miring. Jadi aku nih salah satu yang dulu suka ngunyahnya di kiri doang atau kanan doang, jadi mukanya sedikit kenting, jadi sedikit miring. Nah, itu ngaruh banget. Nah, itu seandainya ketahuan di usia pertumbuhan di bawah 10 tahun gitu ya, itu bisa banget digunakan alat untuk pas tidur gitu. Jadi semacam kawat gigi tapi bukan sih. Adalah nanti gue diskusi sama dokter gigi anaknya. Jadi adalah alat khusus untuk kasus-kasus tertentu atau kondisi gigi tertentu. Gitu. Untuk misalnya pengen tahu lebih lanjutnya lagi, diperiksa dulu kondisi gigi anaknya. Jadi semua berdasarkan pemeriksaan dari dokter gigi anak. Jadi mungkin next nanti bisa konsul dengan dokter gigi anak. Boleh jadwalnya Senin sampai dengan Minggu. Ada di jam 9 sampai dengan jam 8 malam. Jadi bisa aja langsung booking ke Damesa terdekat. Jadi ayah bunda nggak perlu khawatir lagi, jadwalnya weekend pun kita ada gitu. Jadi baiknya rutin kontrol setiap 4 bulan sampai dengan 6 bulan sekali. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, karena sudah lumayan ya, Dok, kita nggak berasa kita ternyata membahas seputar kesehatan gigi anak ini lumayan banyak sekali ya kan. Jadi dari hal yang kecil, pencegahan, terus dari segi perawatannya, baiknya gimana perawatannya sudah dibahas tadi oleh Dokter Anissa. Jadi untuk sahabat Damesa yang masih mungkin mau ditanyakan, boleh terkait dengan keluhan seputar gigi anak, atau mungkin ada yang, Dok, gigi anak saya hitam-hitam gitu, bisa dibersihkan atau enggak gitu. Bisa, semuanya bisa dilakukan dengan konsul ke dokter gigi anak seperti itu ya, Dok ya. Mungkin dari sahabat Damesa ada lagi yang ditanyakan atau ada lagi pertanyaan masuk?
Sudah cukup. Jadi untuk live kali ini seputar kesehatan gigi anak dengan Dokter Anissa cukup. Nanti mungkin apabila ada live lagi ya Dok ya, mungkin boleh. ada requestan nih Dok, besok temanya apa lagi, atau temanya tentang masih seputar kesehatan gigi anak tapi khusus nih, misalnya gigi yang berjejal atau perawatan gigi anak tuh harusnya gimana sih Dok? Boleh banget request di komentarnya Damesa. Nanti bisa langsung di-invite aja gitu. Jadi untuk live kali ini kita selesaikan. Terima kasih sahabat Damesa yang sudah ikut bergabung, yang sudah masuk pertanyaannya. Semoga semua menjawab ya Dok ya, dan juga bisa menginspirasi untuk nanti sahabat kan Damesa. bisa ditonton lagi ya ini. Bisa ditonton lagi di IG-nya Damesa. Terima kasih sahabat Damesa semuanya. Selamat sore. Sore. Terima kasih Dok.